Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan mereview terkait dengan bagaimana sih perhitungan dari skor hibrid teman-teman. Yang kedua APR, yang ketiga komisi. Ini penting untuk kita ya. Mohon maaf mungkin kalau ada sebelumnya yang salah-salah kata terkait dengan apa yang saya jelaskan. Dan sekarang adalah semoga saja ini merupakan penyempurnaan dari sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Jadi tonton video dari awal hingga akhir teman-teman. Ya, berkaitan dengan Kordao ini memang sangat bagus untuk kita sampaikan karena memang untuk saat ini viral sekali ini Kordao dengan harga yang sampai ribuan US dollar ya. Kita aminkan saja ya teman ya. Di lain sisi ini kita banyak orang yang sudah mau mendelegasikan. Sebelum saya berbicara tentang perhitungan pendelegasian itu ya teman-teman, saya mungkin mau menganalogikan terkait dengan harga Kordao. Kalau sepun saat ini teman-teman, dari Binance mengatakan sekitar 6.500 US dollar. Yang berikut dari MetaMask itu mengatakan 6.500 US dollar teman-teman. Dan di situ saya dapat informasi juga dari akun Twitter ya, dikatakan bahwa harga yang tertera dari sebelumnya itu bukan merupakan harga final teman-teman ya. Sehingga nanti akan ada harga pada saat kita sudah bisa melakukan trading ya, kita bisa melakukan jual beli. Kalaupun nanti suatu saat harganya akan dapat ribuan US dollar, tentunya harga tersebut bisa menjadi ribuan US dollar atau bisa menjadi ratusan US dollar atau bahkan 0,0 US dollar. Itu tergantung kita teman-teman ya. Bukan tergantung daripada market. Market itu adalah mengakomodasi apa yang transaksi yang ada pada holder. Kalau misalkan ribuan US dollar itu dan dari 25% yang sudah bisa diklaim, itu bisa kita melakukan delegasi atau kita lakukan staking ulang sehingga terjadi kelangkaan ya. Kelangkaan itu yang menyebabkan harga core tetap stabil dengan harga ribuan US dollar. Tapi kalau misalkan sebaliknya, orang holder daripada core itu berlomba-lomba dengan harga yang ribuan US dollar, mereka akan coba sell dan sellnya itu rata-rata berjamaah ya, banyak orang, maka harganya akan cenderung turun dan turun ya teman-teman. Jadi itu sekilas terkait dengan harga Kordao ya. Semoga saja ini menjadi edukasi buat kita semua bagi para holder Kordao, dan semoga saja semua yang menjadi holder Kordao itu bisa merubah nasib lebih baik dari sekarang teman-teman ya. Ya, ini saya berbicara terkait dengan staking Kordao. Ini adalah staking Kordao yang mainnetnya, bukan lagi yang testnet teman-teman ya. Kalau kemarin saya berbicara tentang testnet, sekarang yang mainnet di sini dikatakan ada 21 validator. Yang berikut di sini ada total coin delegate itu adalah 1.050.000 core teman-teman, dengan asumsi bahwa setiap delegate, setiap validator itu mendapatkan jatah 50.000 core. Jadi semua delegate ini, 21 delegate itu ada sekitar 50.000 core. Dari total 21 validator itu 6 adalah validator eksternal, sehingga ada sekitar 15 lagi validator internal atau disebut dengan DAO validator. Sehingga teman-teman bisa lihat di sini ada DAO validator 1, DAO validator 15, 14, 13 seterusnya. Jadi itu intinya. Artinya apa? Jadi yang memenuhi syarat yang terkait dengan menjadi validator itu ya cuma sedikit ya. Yang paling banyak itu adalah pihak internal teman-teman. Nah, di sini ada skor hibrid ya. Skor hibrid yang berikut ada coin delegate, ada hash delegate, ada komisi, ada action. Yang pertama saya bahas dulu tekan skor hibrid skor ya. Kenapa sampai nilainya 4,76% teman-teman. Jadi dapat nilai dari 4,76% itu ada rumusnya teman-teman. Dan di sini dikatakan bahwa hash yang hybrid score yang tertinggi itu yang masuk dalam validator. Sehingga dalam pemilihan validator itu sendiri ini ada rumusnya. Skor hybrid itu dihitung dari semua validator jaringan dengan rumus seperti ini, dengan perincian seperti ini, sehingga didapatkanlah jumlah daripada
skor hibrid itu sendiri, sehingga skor hibrid yang tertinggi itu adalah yang 4,76 itu sendiri, dan di sini masuk dalam 21 validator. Jadi itu teman-teman, sehingga dapat dari mana ini skor hibrid. Yang berikut coin delegate ya, di sini teman-teman ya, setiap validator itu diberikan diberikan jumlah koin core itu adalah 50.000 ya teman-teman ya. 50.000 kalau kali 21 maka jumlahnya ada sekitar 1.050.000 core teman-teman ya. Dan ini nanti akan kita lakukan staking ya, dan lakukan stakingnya terserah nanti apakah saya di sini tidak ada perhitungan secara real teman-teman. Kalau kemarin saya jelaskan di testnet itu dikatakan bahwa ada APR, tapi setelah di mainnet ini tidak ada APR lagi yang muncul di sini teman-teman. Nah, yang ada hanya komisi. Nah, komisi setiap validator ini berbeda-beda ya teman-teman ya. Oke, coba saya scroll dulu ke bawah. Bahwa di validator 1 komisinya 5%, validator Ardennes itu komisinya 10%, validator Everstack itu komisinya 10%, 2%, 5%, dan seterusnya. Terus pertanyaannya, komisi itu untuk siapa? Apakah untuk kita sebagai delegate atau sebagai validator teman-teman ya? Oke, sebagai informasi sedikit saya informasikan lewat kertas putih ataupun white paper yang dimiliki oleh CoreDAO secara resmi, sehingga tidak menjadi bola liar untuk kita karena terlalu banyak isu-isu yang di luar sana teman-teman. Nah, sebagai informasi di sini, reward distribusi yang pertama ini ada 10% itu untuk sistem reward kontrak teman-teman. Di sini terbagi menjadi relayer dan juga verifier. Jadi ada relayer dan juga verifikasi. Itu 10% dibagikan ke sistem reward. 90% ini termasuk ada bagian kita sebagai delegator. Ada delegator ya teman-teman, delegasi ya. Tapi perhitungannya gimana? Perhitungannya ya delegator dengan validator ini juga dihitung lagi. Nah, ini rumusnya adalah 100 dikurang X persen. X itu siapa? X itu validator ya. Jadi intinya teman-teman, kalau misalkan komisi dari validator itu semakin besar, maka reward yang didapatkan oleh delegator itu semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Jika misalkan komisi di sini validator kecil, maka reward yang diberikan oleh si delegator itu akan semakin besar. Nah, seperti contoh di sini teman-teman. Di sini ada komisi 5% ya, dengan komisi 10%. Maka reward yang diterima tentu untuk kita sebagai delegator, rewardnya lebih besar untuk yang 5% teman-teman. Karena apa? Komisi 5% ini untuk validator. Begitu juga di sini 10% ini untuk validator. Sehingga dari total rumus yang tadi saya katakan bahwa 100 kurang X, di sinilah 100 dikurang 5%. Di sini 100 dikurang 10%. Jadi kalau misalkan 100 kurang 5%, ada sekitar 95% untuk delegator ya, untuk kita sendiri ya. Sementara ini 100%, 10%. Jadi 100% dikurang 10%, ini hanya 90% reward yang kita terima. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi informasinya seperti itu. Di sini ada 10%, di sini ada 2%, di sini ada 5%. Jadi semua beragam. Ada 10%, ada 5%, ada 2%. Ya, saran saya teman-teman, silakan dipilih menggunakan komisi yang sedikit ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Komisi yang sedikit juga ini semoga saja menjadi rewardnya semakin banyak. Ini apalagi dipasang di sini komisinya hanya 0,5%. Otomatis nanti akan banyak delegator yang akan memilih di positron ini teman-teman. Ini merupakan validator yang terakhir ya, 21. Tapi perlu diingat bahwa walaupun ada komisi yang kecil dari setiap validator ataupun komisi yang besar, itu masih ada faktor lain teman-teman, yaitu faktor jail. Faktor jail itu seperti apa? Apakah validator dengan tawaran komisi yang kecil dan reward yang besar untuk delegator itu sudah benar-benar bagus ya? Tidak ada tindak kejahatan, tidak ada istilahnya bermain curang, seperti itu ya. Jangan sampai mereka tawarkan dengan reward yang sangat besar tapi nanti akan ada kecurangan yang ada di situ.
Tentunya dari pihak Kordau itu sendiri ada langkah-langkah khusus teman-teman ya, yang disebut dengan pemenjaraan. Artinya apa teman-teman di sini? Pemenjaraan itu bukan si validator itu akan dipenjara dalam sel, bukan. Tapi dipenjarakan itu si validator itu dikeluarkan dalam set validator itu sendiri sehingga belum bisa melakukan eksekusi. Karena apa? Karena perilakunya yang buruk, terjadi kecurangan, perilaku jahat dan sebagainya. Sehingga ketika ada perilaku yang dipenjarakan, maka si validator itu harus berperilaku baik sehingga akan ada rewardnya itu nanti akan ada tombol untuk validator itu Anjail. Anjail itu direkomendasikan dan dikirim untuk kepada pengembang untuk bisa diverifikasi. Kalau misalkan perilakunya baik, maka si validator itu akan bisa lagi untuk bisa melakukan set validator. Dan jika si validator itu melakukan pendatanganan ganda, ini saya baca dari validator dari kertas putih ataupun white paper teman-teman, maka sudah di blacklist teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Ada kesalahan yang bisa ditoleransi ya, ada juga kesalahan yang tidak bisa ditoleransi, sehingga teman-teman tidak usah khawatir terkait dengan sistem yang diberikan oleh Kordau itu sendiri, mulai dari validator, mulai dari delegator dan sebagainya. Semoga saja semuanya selalu aman terkendali sesuai harapan kita, dan reward itu yang ditawarkan adalah reward yang benar-benar kompetitif buat kita ya teman-teman. Karena apalagi misalkan ada hitungan APR. APR itu misalkan teman-teman ya. Jadi di sini APR yang ditawarkan adalah 2% setiap bulan, maka APR itu kan kepanjangan dari annual percent rate ya. Dihitung per tahun ya, selama 1 tahun. Sehingga kalau misalkan 2% per bulan, maka selama 1 tahun itu adalah 24% ya. Ini menjaga bahwa harga core itu sendiri kalau misalkan di staking minimal dalam jangka waktu 1 tahun, membuat harga staking itu tetap langka. Beda misalkan kita melakukan staking ya, hanya 1 bulan kita bisa langsung jual. Tapi ini juga bisa, yang saya dengar informasi, bisa kita langsung lakukan penjualan teman-teman. Itu saja ya. Jadi saya pikir itu saja yang saya bisa informasikan dari informasi yang saya dapatkan berdasarkan white paper, berdasarkan yang saya pelajari teman-teman. Jika teman-teman lebih paham dari saya cantumkan di kolom komentar, berikan tambahan yang positif, dan tolong di-share video ini ke banyak orang sehingga bisa memberikan pemahaman buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.